iku ndek pawon. Sing penting warunge iku nyegerno wong akeh, nyedepno wong akeh. Bah iku ndek pawon iku NU Bah Muhammadiyah gak peduli. Ngita mboten. Bah kompore iku gas, bah cothek geni, bah kompor listrik, bah ono wajan mereke NU, ono sotil mereke Muhammadiyah, ono panci mereke MTA. Ono apa meneh sakarepmu ndek pawon kene gak ndelok sing jenenge wong tuku ndek warung iku pokoke panganane enak sehat. Begitulah kehidupan. Agama itu kalau bisa disembunyikan, saya sebenarnya menyembunyikan, makanya paling pol saya berpakaian seperti ini, jangan sampai terlalu kelihatan bahwa saya ini loh, ojo sampai uang salah sangka terhadap saya gara-gara pakaian saya. Gitu. Mulai aku pakaian meh-meh podo karo liyane. Cuman untuk menghormati acara ini saya berpakaian agak. Buka apa-apa nun wong urip iku gampang. Pokoke gawe apik terus ndek endi ae karo sapa wae gak masalah. Gitu. Hidup lumus. Orang hidup itu sederhana, bikin baik terus dimanapun dan dengan siapapun. Selesai masalah. Ngono ya. Berangkat aku. Ya wis. Wong cuman gitu kok hidup itu. Berbuat baik dimanapun dengan siapapun, kata ibu saya. Udah, aku berangkat ke alun-alun. Bagaimana jarak bisa jauh? Jarak itu menjadi jauh kalau hatimu tidak sabar. Terus mboten Mas. Nek hatimu ora sabar, aduh kabeh. Output dari hati tidak sabar apa? Ngebut. Ya toh? Mergo kowe hatimu ora sabar njur ngebut. Padahal tadi rasa sabar itu kan sebelumnya adalah adoh. Adoh sama dengan rasa sabar sama dengan ngebut sama dengan adoh. Jadi nek kowe ngebut saya adoh. Wis nek ora percaya wis, alamono. Begitu kamu ngebut semakin jauh jaraknya. Puasa, kita berpuasa untuk menghormati orang lain, bukan untuk dihormati orang lain. Ngono. Bulan puasa kok hormatilah orang yang berpuasa. Gunane wong poso ki ben kowe sinau ngurmati wong. Ora njaluk dihormati wong. Hanya orang yang tidak terhormat yang minta dihormati orang lain. Ngono lho. Kuwi sing marake wong Islam ora maju-maju, ulama-ulama do ngemis. Ngemis nang bupati, ngemis nang gubernur. Ya lah. Jangan gunakan tenaga hidupmu untuk menunggu dihormati orang. Karena hidupmu habis untuk menghormati orang. Ngono wae. Rasa ngenteni dikai, kowe sibuk ngekai. Ngono wae. Ra iso ngkai duit, ngekai perhatian, ra iso ngkai perhatian, ngekai tresno. Ngono, ra duwe tresno ya wis. Ngekei hendro. Kowe kok nagih wong liya ora nagih awakmu dhewe? Ora kira kowe entuk sing kok tagihke kowe ora kira. Ora usah ngenten-ngenteni wong apik karo kowe, saiki sibuk apik karo wong ngono wae. Kuwi penggaweanku ngono kuwi. Aku iki seprono sprene sing ngregani aku sapa? Aku takon. Sapa sing ngakoni aku sapa? Apakah ulama ngakoni aku? Apakah Republik Indonesia ngakoni aku? Apakah dunia intelektual ngakoni aku? Aku ceramah ning kampus-kampus beribu-ribu, ning apakah mereka mengakui saya sebagai ilmuwan? Saya ceramah agama tiap malam, apakah para ulama mengakui saya sebagai ulama? Aku ora diakoni sapa-sapa, tur aku ora patheken ora diakoni sapa-sapa. Aku ora duwe wektu dinggo njaluk diakoni, sing penting aku ngakoni kowe. Aku entek wektuku nggo golek apike wong. Aku ora peduli kowe nganggep aku elek apa apik. Aku iki ora penting. Nah kowe iki nagih wong mergo kok anggap kowe iki penting. Ora, kowe kira penting. Aku ya ora. Kon mlebu swarga aja rumasamu mergo kelakuanmu apik. Kon mlebu neraka aja rumasamu mergo kelakuanmu elek. Kon tak kandhani rahasia atine Gusti Allah. Aku iki nglebokno kon disuruh mergo aku iki tresno karo kon. Itu asline ngono iku. Sak karep-karepku. Gitu loh. Wis aku anggitmu ngitung ta. Ngitung ta. Dosamu pira, pahalamu pira, gak ngitung aku. Angger kon gak ngitung-ngitung kon yo gak tak hitung. Kon ngitung iku. Titik ngitung pahala bendino tak hitung dhewe lho kon kok ngono. Kakek ngitung wong. Salat duha pahalanya segini. Ndolek bati ae wong-wong itu.
Nggih ta mboten? Salat di raudhah, pahalanya segini. Ya toh. Orang ngerti iki penting ya. Kita tidak ngerti itu penting, jadi bukan hanya ngerti penting itu, nggak ngerti itu ya penting. Misalnya kamu tidak ngerti persis isinya isi hatinya istrimu, itu juga penting. Nggak gue ngerti persis, mesti pegatan, biar seminggu pegatan. Apa gue ini menempuh karier, anggar wis jelas sok aku dadi menteri, ngono lah ya ora ta ya. Ya menempuh terus. Ya gue gelem gawe lagu nek wis jelas payu, ngono ta. Ya aja kowe gelem nyupir taksi nek jelas penumpangnya piro ngono ayo ora sudah nyambut gawe kowe. Jadi Anda ini belum mengerti nikmatnya misteri. Tolong dinikmati. Jadi yang kamu maknai itu bukan hanya pengetahuan, ketidaktahuan juga tolong dimaknai. Itu juga indah luar biasa. Karena ketidaktahuan itu penting untuk saat yang tepat. Allah mengatakan, oke, yang kafir saya kabulkan, yang muslim tidak saya kabulkan. Kalau kita melihatnya secara dunia, lo bagaimana sih ini? Ini kafir habis-habisan minta minuman lebih dahsyat dikabulkan sama Allah, yang muslim yang sudah prihatin, sampai ngiler, sampai menyambut gawe bongkrat bangkrut gak karu-karuan, cuman sekedar minta kijang Innova gak terkabul. Tapi kalau ada pakai perhitungan akhirat, lu memang si kafir ini minta apa aja dikabulkan sama Allah karena akan dihabisin karena jangan sampai dia punya investasi baik apapun untuk akhirat, karena dia nanti akan 100% menjadi penghuni neraka. Jadi dihabisin sama Allah. Sementara yang muslim, jangan kamu ambil kenikmatan apapun di dunia, karena kenikmatan mutlak itu akan kau peroleh bersamaku nanti di surga Jannatul Na'im. Allah mengatakan innallaha ma'as, Tuhan bersama orang-orang yang sabar. Itu kan reaksi terhadap sesuatu hal. Betul enggak? Sesuatu hal yang membutuhkan kesabaran itu yang menyusahkan apa yang menyenangkan? Nah, jadi sekarang saya tanya, hujan tadi membuatmu sabar atau membuatmu sebaliknya? Jadi siapa yang mendekatkanmu kepada Tuhan malam hari ini? Seandainya tidak ada hujan, apakah perlu bersabar? Padahal sabar adalah syarat untuk dekat sama Tuhan. Begitu Anda suudzon kepada hujan, Anda klaim, Anda vonis itu hujan, Anda tidak mendapatkan hikmahnya, ilmunya, manfaatnya. Begitu Anda bilang, ya kata Yahweh husnudzon kepada hujan, sekarang ketemu kenapa kok hujan turun deras lagi. Jadi Rasulullah mengatakan di zaman itu lambang budaya orang kaya adalah kainnya panjang, berumbai-rumbai. Abu Lahab, Abu Jahal itu, ya itu kainnya kayak kaisar gitu. Kalau orang miskin kayak Muhammad itu kan seadanya lah. Juga lebih praktis lah, tiap hari lari ke sana kemari, angon wedhus segala macam. Nek pakaiannya dowo-dowo kan nggak efektif. Maka Rasulullah memakai idiom itu, jangan kamu menyombongkan diri dengan kain panjang. Jangan memanjangkan kainmu untuk kesombongan. Nah ini poinnya pada memanjangkan kain apa pada sombongnya? Pada sombongnya. Tapi kan sekarang tidak. Yang dilihat kan kainnya. Jadi kain harus di atas mata kaki. Sombong enggak apa-apa asal kainnya di atas mata kaki. Islam tidak kelihatan, puasa tidak kelihatan, poso kok ketok. Gimana cara tahu? Bagaimana cara Anda meyakini saya itu puasa? Kok rone aku poso? Jadi kalau Anda diundang buka puasa bersama itu jangan GR seolah-olah Anda sedang berbuka bersama orang yang berpuasa. Mari kita belajar untuk menerjemahkan iman kepada Allah menjadi iman di antara kita. Hablum minan nas ini, hablul imanu minan nas atau bainan nas, di mana saya tidak perlu kamu mengungkap-ungkap yang tidak kelihatan itu supaya saya percaya kepada Anda. Mari kita
belajar untuk membaca yang tidak kelihatan, untuk merasakan yang tidak seperti tidak ada, gitu loh. Kalau ini kita latih, baru kita bisa bikin khilafah. Nah sekarang temukan, karena manusia itu makhluk kemungkinan yang diberi akal untuk mengambil jarak dari kehidupan, maka tiap hari manusia harus menemukan yang mana saja dari perilaku saya hari ini yang diridhoi Allah dan mana yang tidak diridhoi, termasuk yang mana perilaku saya yang mencerminkan ridho saya kepada Allah, yang mana yang tidak. Itu ukuran dalam hidup. Jadi ridho itu berlangsung setiap saat di dalam kejadian hidupmu masing-masing. Kalau kamu dapatnya hari ini 50, berdirilah di 50.000 ini. 50.000 itu menjadi tidak membahagiakanmu kalau engkau berdirinya di 100.000. Sehingga Anda mengatakan, kok cuma 50.000? Karena kamu berdirinya di 100.000. Betul? Nah, kebanyakan manusia itu tidak berdiri di fakta hidupnya, tidak berdiri di kenyataan hidupnya. Dia berdiri di harapannya, kamu kurang terus. Akhirat bukan nama teritorial, itu untuk sebutan bahwa nanti ada babak final gitu loh. Ini babak penyisian, jangan terlalu pusing. Ini cuma babak penyisian sebentar dan Anda ini cuma pusing cari, karena nggak bisa ngisi waktu aja sekarang. Entah. Tuhan tidak nagih apa-apa kok. Ada orang yang nanti sampai ke babak final, Allah bilang aku tidak mau memandang wajah mereka dan aku tidak mau bicara sama mereka. Itu kita hindarilah. Yang selama ini populer kan nanti kita di akhirat atau di babak final Allah meridhoi kita. Meridhoi itu artinya ya udah nggak apa-apa, ya udah oke, ya udah ya oke gitu kan Allah ya. Tapi kan itu belum tinggi itu. Yang tinggi adalah, yang lebih tinggi adalah Anda bukan hanya diridhoi, Anda memang ditunggu. Karena Anda sudah menjalankan pasal-pasal yang Anda kontrakkan dengan Allah sejak sebelum lahir. Ya Rasulullah, engkau dipanah oleh orang-orang kafir itu sehingga lehermu luka, sehingga pundakmu sengkleh dan engkau dievakuasi masuk ke gua Uhud. Mohon perkenankan aku untuk menjatuhkan, menggugurkan batu-batuku supaya menimpa pasukan-pasukan kafir itu. Terus malaikat datang, Rasulullah izinkan, saya tak ngebes. Ngebes itu artinya badai. Saya tak nyunami. Muhammad mengatakan, tolong jangan lakukan. Sebab kalau Allah perintahkan, pasti dia juga perintahkan saya, kamu akan saya suruh, tapi jangan lakukan. Karena aku sudah terlanjur mendoakan agar yang melukai saya tadi nanti punya cucu menjadi pemimpin Islam. Gitu loh. Allahumma ghafir lana Allahumma ighfir lana ya Ghaffar ya Ghaffar. Allahumma aftah lana abwab ar-rahmah. Allahumma aftah lana abwab al-barakah, abwab al-ni'mah, abwab al-quwwah, أبواب العافية وأبواب الخيرات وأبواب الخيرات وأبواب الخيرات. Pernahkah kita bertanya bagaimana cara melangkah yang benar? Pernahkah kita mencoba menyesali hal-hal yang barangkali memang perlu disesali dari perilaku-perilaku kita yang kemarin? Bisakah kita menumbuhkan kerendah hatian di balik kebanggaan-kebanggaan? Masih tersediakah ruang di dalam dada kita dan akal kepala kita untuk sesekali berkata kepada diri sendiri bahwa yang bersalah bukan hanya mereka, bahwa yang melakukan dosa bukan hanya ia, tetapi juga kita.
bahwa yang mesti disembuhkan itu nomor satu bukan yang di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita. Apa sih belajar syahadat? Apa Anda mengakui bahwa saya mengakui Anda kalau saya tidak mengakui dia? Kalau saya mengakui Allah, asyhadu an la ilaha illallah, saya harus mengakui daun itu ciptaan Allah. Maka saya harus berlaku baik sama daunnya. Saya harus mengakui cacing. Saya harus mengakui ekologi, ekosistem, kosmologi, Pak Hidayat. Saya harus mengakui semuanya. Saya tidak boleh curi uang orang. Saya tidak boleh ambil itu harta di bumi seenak-enak saya. Saya tidak akan melakukan illegal logging karena saya bersyahadat. Orang sekarang bersyahadat tapi sesungguhnya menyakiti pihak yang disyahadati. Betul enggak? Betapa banyak kita sekarang menyakiti pihak yang kita syahadati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya satu hal, yang menentukan kamu lahir itu siapa? Pada tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, tahun sekian, siapa? Oke, Allah ya. Kamu bisa memilih sendiri enggak? Enggak bisa Anda ya. Jadi itu bukan identitas, itu namanya personalitas. Segala sesuatu yang ditentukan Tuhan itu personalitas. Bahwa sampean jadi sampean, tidak jadi yang sampean. Bisa dibalik tak? Enggak bisa. Bahwa Anda tinggi badannya sampai gede itu segitu. Siapa yang menentukan? Itu Allah. Itu berarti personalitas. Jadi itu diri uluhiyahmu, diri ketuhananmu. Tapi kalau kamu bekerja di kantor, boleh milih enggak kantor apa warung? Nah, berarti bukan Tuhan yang menentukan itu pilihanmu. Maka itu namanya identitas. Identitas adalah pilihanmu. Percaya kamu kalau sifat Allah 99? Percaya? Masya Allah mesang puluh sama sifatnya. Kan Allah tidak terhingga. Allah kan maha. 99 kan tidak maha. 99 kan regulatif, tertentu jumlah material. Nah, 99 itu hanya menyesuaikan diri dengan kemungkinan kita untuk mengenali unsur-unsur itu, 99 sifatnya. Ataukah Allah lebih tidak terhingga dan tidak bisa kita jangkau jumlah sifat-sifatnya? Yang begitu. Jadi ojo terus Gusti Allah kuwi 90 sama sifatnya berarti lah terbatas. Enggak, kalau saya enggak, Allah itu kan kita itu cuma dikasih jatah tahu itu tok. Fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu pedoman, itu metodologi untuk menemukan Allah. Di dalam perjalananmu mencari ujung dari pengembaraan, yaitu al-akhirah, yang di situ ada Allah, kamu jangan sampai lupa mencari nafkah. Jangan sampai lupa urusan duniamu. Jadi dunia ki meng aja lali lho, meng ngono tok. Yang kita lakukan, bahkan nasihat orang-orang tua kita kan terbalik. Aja lali ibadah lho, ngono tok to. Dadi ibadah meng sambilan. Nek salat ibadah itu primer, wis sing penting kowe golek Gusti Allah ya. Ning aja lali nyambut gawe. Ngono kalimatnya. Itu berarti Allah primer, dunya sekunder. Saya itu berpendapat miskin itu baik. Yang tidak boleh itu fakir. Kalau fakir harus ditolong. Tapi kalau miskin itu baik. Saya loh, kaya itu bahaya. Kadal fakru ayyakuna kufron. Al fakru di situ tidak harus kemiskinan haruna. Orang yang mempertahankan kekayaan berarti dia jiwanya miskin. Orang yang masih mencari kekayaan berarti dia bukan orang kaya. Kalau orang kaya dia tidak mencari kekayaan. Orang yang mencari kekayaan pasti orang miskin, kan begitu.
Sama dengan Anda hidup di dunia kok menumpuk dunia, goblok. Oh sudah di dunia kok mencari dunia. Kalau di dunia itu mencari akhirat. Gimana sih Anda ini? Wes dek kali kok, ini kali ini, lo sekali kok. Orang Indonesia itu daya survive-nya luar biasa. Biar gelandangan berumah di pinggir sungai liar, dia tetap ada pot bunganya itu di gubuknya. Itu orang Indonesia. Jadi kita ini punya rasa syukur yang luar biasa sebagai manusia. Sehingga pemerintah kapanpun itu beruntung di Indonesia. Karena rakyatnya agak malas untuk memberontak, karena mereka dalam keadaan menderita pun mereka mampu bersyukur. Secara sosial ini jelek, secara demokrasi ini jelek, tapi secara pribadi ini daya survive yang luar biasa. Gue langsung kamu bilang sama Allah, ya Allah 10 kali lipat dari penderitaan yang sekarang saya alami, saya ikhlas. Cuman saya mohon seluruh penderitaan saya ini untuk membayari kesejahteraan dan kemasyarakatan anak-anakku besok-besok. Wis ora apa to menderita dadi ini. Saya kue menderita, saya anakmu bahagia. Nek ana rumus dialektika kaya ngono kan malah apik. Dadi wis ora apa-apa. Jadi begitu banyak makna hidup yang sebenarnya segari ngledhi ya dhewe. Tetapi orang sekarang menyempitkan diri dengan menganggap bahwa yang bermakna itu cuma materi. Gitu loh. Engko nek wis ana materi tenan ya ora iso memaknai, akhirnya ya ora bahagia. Duwe panganan pira wae iso beras, iso tuku beras sak ton sedina wong sugih. Ning ya apa kowe arep mbadhok sego sak ton lah ya ora. Nah, kalau orang terjebak pada materi, dia akan kehilangan kenikmatan hidup. Masa rambutnya ketok titik metu kok jilbab sak lembar ini mlebu neraka coba. Dikit-dikit neraka, ya Allah. Kok banyak sekali takmir neraka ini loh, yang menentukan dan mendaftar orang masuk neraka gitu loh. Dan semua sekolahan di tahun 80-an ke bawah tidak satu pun muslimah pakai jilbab. Bayangno penghuni neraka banyak sekali, termasuk mbak-mbak ibu kita itu, ya Allah. Padahal itu semua kan tetap hak prerogatifnya Allah. Yang penting dilihat niatnya juga. Oh, kita bersabar pada proses manusia. Ada orang yang dia menunggu waktu, dia menunggu keadaan dan seterusnya. Mari kita bersabar. Orang Islam ini ngurusin syariat dan ngurusin manusia. Manusia itu bermacam-macam dengan situasi sosial yang luar biasa. Mari kita bersabar kepada manusia, bahwa yang ada urus itu manusia dengan prosesnya, dengan dinamikanya, dengan jatuh bangunnya, dengan naik turunnya, dengan gelap terangnya, bermacam-macam. Bersabarlah kepada manusia. Akal atau mekanisme berpikir itu merupakan helmnya hati. Hati ini harus dihelmi, harus dilindungi, karena dia ini tidak punya batas hati ini. Katakan sama hati, mau nggak uang 1 triliun? Mau. 10 triliun? Mau. Berapapun hati itu mau. Tapi kalau Anda pakai otak, Anda pakai akal yang mengerti berapa yang Anda butuhkan. Nah, hati ini begitu sucinya, dan karena dia tidak terbatas, maka dia punya kans untuk bertemu dengan Allah. Tetapi dalam batas waktu di mana akhirat belum datang, dia butuh dihelmi oleh akal pikiran, agar supaya hati tidak kesusu ketemunya Allah. Maka itu yang disebut manajemen kolbu. Maka jangan hanya ngurusin hati, karena yang nomor satu adalah cara dan metode untuk mengurusi hati, yaitu dengan cara mencari ilmu sebanyak-banyaknya melalui akal pikiran. Ono wong sing pengin disayang Allah, diridhoi Allah, ya. Aku ning diwae forum-forum nek aku takon tujuan hidup utama apa, Bu? Ridho Allah, ngoten ta? Aku mungkin ora wani dhuwur kuwi. Aku upama ora entuk ridho tenan ya mungkin ya pancen pantese aku ya ora nganti entuk ridho. Wis paling ora dinesoni wis apik. Nggih mboten? Ora dinesoni. Dadi nek aku ditakoni didesek, aku paling jawab ngono kuwi. Pokoke aku iki aja nganti dinesoni Gusti Allah. Angger Gusti Allah ora nesu karo aku, nasibku ora penting. Aku dadi apa ora dadi apa, duwe apa ora duwe apa ora penting, ora patheken. Sing penting Gusti Allah ora nesu karo aku. Itu kalimatnya Rasulullah. Ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Itu dalam kehidupan yang
Allah merahmatinya dan memberi cobaan-cobaan yang indah, tantangan-tantangan yang seolah-olah merupakan kesulitan, tapi sesungguhnya mengandung kenikmatan dan keindahan yang luar biasa. Ucapkan Allahu Akbar setiap saat di dalam hatimu. Kemudian perbarui sumpahmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian tidak berhenti sholat di dalam ibadah mahdzurmu maupun sholat di dalam ibadah muamalahmu, di kantor-kantormu, di tempat kerjamu, di perjalanan, di rumahmu, di dalam diammu, di dalam duduk maupun berdirimu, dimanapun saja, kapan saja engkau melakukan sholat. Artinya engkau meletakkan seluruh pekerjaan dan perjuangan itu sebagai bentuk sujudmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah hayya 'alas shalah yang engkau lakoni tiap hari siang dan malam, engkau akan masuk ke dalam hayya 'alal falah. Anda tahu Gus Dur tidak ada duanya, Nurcholish Madjid tidak ada duanya, Khairil Anwar tidak ada duanya. Tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah yang ada duanya, apalagi ibumu. Jadi Allah yang akad tidak akan bisa tidak menciptakan sesuatu yang tidak akad, gitu ya. Maka dirimu itu jangan mau diseragamkan. Dirimu itu unik, dirimu itu tunggal. Sekarang temukan ketunggalanmu itu, kemudian apa yang membuatmu bahagia, apa yang membuatmu cemas, apa yang membuatmu sedih dalam sejarahmu. Apakah itu menyangkut dirimu, keluargamu, lingkungan masyarakatmu, atau bangsamu, atau umat manusia di seluruh dunia. Sadarilah dan nikmatilah di dalam dirimu. Kemudian tidak perlu disebut satu persatu, cukup diwakili dengan dua kata, yaitu ya dzal wabal. Rumangsane nek wong do kafir Gusti Allah mesti ngadzab. Gusti Allah niku nek wong do kafir badi napa rugi? Gusti Allah iso rugi ora? Ora patheken to? Akafiro kabeh kono lek-leken lemu kafir dhewe kono. Gusti Allah ra rugi. Upama kabeh dhewe ibadah sak donya 100% taat muslim, Gusti Allah badi ora? Ora badi. Kita yang abad, tapi Allah tidak. Jadi Gusti Allah ora nesu mergo kowe kafir, tur ora gumun mergo kowe muslim. Sing Allah nesu ki nek dheke tresna karo menungso, terus menungso kuwi dilarani menungso liyane niku nesu. Kalau sampai kekasihnya Allah dilarani, ditatoni karo sapa-sapa, itu Allah marah. Dalam diri kita itu ada banyak unsur, banyak perangkat, banyak dimensi. Supaya hidup itu seimbang, semua diberi konsumsi. Ada konsumsi hati, ya toh? Ada konsumsi jiwa yang dalam, ada konsumsi perut, ada konsumsi mata, ada konsumsi pikiran. Iki kudu seimbang terus menerus. Ojo kakean mikir gak tau ngrasakno, ojo kakean ngrasakno gak tau mikir, ojo mangan tok gak tau mikir, ojo ngrasakno tok tapi gak tau mangan. Ngono ya, harus seimbang semuanya. Nek wong Jawa iku biasae nek lesu wetenge gak iso mikir. Ya. Begitu wareg aras-arasen mikir. Akhirnya gak tahu mikir. Semua harus bekerja. Hatimu bekerja, pikiranmu bekerja, jasadmu bekerja, semuanya bekerja. Karena Allah sendiri adalah yang maha bekerja. Anda mengalami hidupmu itu jangan menyesali yang lainnya. Kowe iki iso mung mangan tempe penyet, soalnya ora iso tuku sop buntut. Carane piye ben nikmat tempe penyet? Ya kowe kudu memaknai tempe penyet untuk kenikmatan hidupmu. Dan kudu kok buang segala aspirasi mengenai sop buntut rawon sapi turute. Aku iki piye tempe wis mangan ming tempe. Ning atimu nang rawon. Ki tempene wis ra penak, rawone ra kecongga. Lah kebanyakan orang sekarang kan begitu loh. Orang menggon panganan lho, kuwi nggon nasib barang kaya ngono tok. Wis penak-penak dadi pitik kudune mensyukuri dadi pitik, ndoleki hikmahe dadi pitik, ndoleki maknane enake dadi pitik, malah cemburu kok aku ora iso mabur kaya manuk.
Dulu saya punya teman yang sangat terkenal, Anda juga tahu namanya. Dia kemudian mengalami sakit sedemikian rupa sampai tidak bisa diapa-apain. Itu ternyata membuat kakaknya, ibunya, bapaknya menjadi mulai sholat, belajar Quran dan seterusnya gara-gara anaknya itu sakit. Tuh. Jadi kadang-kadang loro itu ya mek jalaran digawe keperluan-keperluan Allah memberi hidayah dan seterusnya. Ono loro sing merupakan ujian, ono loro sing merupakan hukuman, ono loro sing merupakan peringatan. Nah, nek awakmu loro dolek ono awakmu iku dihukum ta, dielingno ta diuji. Nek awakmu dihukum berarti pembebasan to, mari dihukum loro berarti awakmu wis gak bisa lah ngono. Apapun yang terjadi, Tuhan adalah faktor utama hidup saya. Subjek utama. Jadi kalau Anda di pasar, di warung, di kantor, Allah di sampingmu, maka engkau menyebut ilaihi, ya, dia. Tapi kalau Anda sholat, Allah di depanmu, maka Anda menyebut iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nanti ada peristiwa rohania di mana Allah bersemayam di dalam kesadaranmu. Ini kalau diteruskan menjadi thariqat la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Jadi Allah sebagai dalam tanda petik pihak ketiga, pihak kedua dan pihak pertama. Itu untuk latihan supaya ketika kamu ngurusin kehidupan di pasar, di kantor, di tempat pekerjaanmu, Allah tetap menjadi faktor utama meskipun dia tidak di depanmu, dia ada di dalam dirimu. Kita sebagai orang Islam saja bisa menjadi penyembah berhala. Yang kita berhalakan itu adalah Islam. Bisa enggak? Jadi Islam di Gusti Allah. Sholat di Gusti Allah. Betul enggak? Misalnya kita tidak waspada. Sholat itu cara apa tujuan? Sholat itu jalan untuk pencapaian. Jalan. Kalau kita pamerkan sholat kita, kalau kita bangga bahwa kita sholat, kita kan membanggakan jalan, bukan membanggakan pencapaian. Kan sholat itu cara untuk mencapai satu tingkat akhlak, kesolehan, dan tanha anil fahsya wal munkar. Kan begitu rumusnya. Jadi orang sholat atau tidak belum merupakan parameter dari keislaman seseorang. Saya tidak mengatakan sholat jelek. Dan saya tidak pernah mengatakan tidak usah sholat. Dan beberapa sahabat dijamin surganya oleh Rasulullah. Jadi itu yang pasti. Selain itu, biar Imam Syafi'i, biar Buya Hamka, biar Ketua MUI, biar Imam Khomeini, biar siapa saja posisinya sama dengan kamu, belum tentu diterima. Ayo biye. Dan tidak penting itu. Kamu itu tidak usah sibuk mencari ridho Allah, meminta ridho Allah. Kamunya yang harus terus-menerus ridho sama Allah. Rodiyatan, bukan mardiyatan, rodiyah. Kamu yang harus memastikan setiap saat ridho kepada apapun saja yang Allah tentukan untukku. Kamu ridho, efeknya pasti diridhoi. Penjual togel, uang mudah, akhirnya dia melacur. Ketika dia melacur, tidur di tempat pelacur itu pada malam hari, jam luru kaget dia tangi, ternyata si pelacurnya yang dia barusan tidur itu wis nganggo mukena dan ngaji. Akhirnya dia terus melok wudu, terus sembahyang, terus nakoni arek sing ngaji iki, pelacur ini. Terus ternyata pelacur ini ditanya kenapa sampai dia melacur, karena ternyata dia itu ingin membayar hutangnya bapaknya yang kena rentenir. Pokoknya singkat kata, anak ini kemudian dibayari oleh si laki-laki itu untuk akhirnya dia keluar dari pelacuran dan sekarang di pesantren, di salah satu pesantren di Jombang. Pertanyaannya adalah, arek iki mang melacur iku mang berbuat baik atau berbuat buruk? Jadi hidup itu tidak bisa Anda penggal, hidup itu dia irama, hidup itu mengalir.
kemarin juga saya disambati oleh teman-teman karena menurut pandangan mereka Islam itu Arab, Rasulullah itu Arab, maka kita harus meninggalkan kebudayaan yang non Arab. Kita harus meninggalkan Jawa kita. Saya senang dengan itikad baik mereka untuk memurnikan Islam, tapi saya tidak punya keberanian untuk mengikuti mereka. Aku iki karo Gusti Allah diperintah dadi wong Jawa. Perintah Allah. Aku tidak akan berani melanggar Allah. Aku bukan orang Arab. Aku orang Jawa. Kita tidak usah jadi orang Arab, kita hormati orang Arab. Kalau tidak karena engkau Muhammad, aku mau bahasa Arab. Tapi karena ada engkau Rasulullah yang aku cintai, jangankan bahasa Arab, 1000 bahasa lain yang aku tidak suka menjadi aku cintai. Karena engkau ya Rasulullah. Apa wae sing kok pandeng nek kowe bersyukur, nek kowe kagum sama Allah, itu semua membahagiakan. Tentu saja ada yang bikin frustrasi, ada yang bikin bingung, ada yang bikin stres, pasti. Ning lek ora mung kuwi ta urip. Ono di sisi-sisi lain yang membahagiakan. Jadi yang penting ada keseimbangan antara sedih dan gembira, ada keseimbangan antara gelap dan cahaya, ada keseimbangan antara penderitaan dan kegembiraan. Kan gitu. Jadi nek jenengan dadi wong utuh, wungkul, stres kayak apapun tidak bisa menjatuhkan Anda. Sing marake kowe iki iso putus asa, telebok, glebak, kuwi mergo kowe ming duwene putus asa. Ning kowe ora duwe syukur, ora duwe liya-liyane. Nek kowe jangkep, kok rasa syukurnya kan perang musuh stres. Apa meneh jenengan dhewe wis duwe kekuasaan nang stres. Begitu kowe stres, rasa stres macam-macam. Melarat, stres, bodoh. Ada seorang anak rajin ke masjid, kemudian pada suatu hari bilang sama bapaknya di rumah, "Pak, saya megah ke masjid lagi." "Loh, kenapa nak?" "Karena saya di masjid itu melihat orang-orang itu kelihatannya agamis, tapi saya mereka tidak agamis." Terus bapaknya kan bingung, anaknya megah nang masjid meneh, terus bapaknya ngomong ngene-ngene, "Oke, ora apa-apa kowe rasa nang masjid meneh, ning aku njaluk siji wae kok lakoni. Kowe nggawa banyu sak gelas, mubeng masjid, aja nganti wutah sak tetes-tetes." Anaknya jajal nggawa banyu ngene iki. Alon-alon kae. Berhasil. Mau ana wong rasan-rasan orang masjid, "Wah, mboten mireng kula wong, kula mlaku alon-alon jaga niki, Pak." Wis nek ngono, kowe nang masjid meneh, ning rasah mrateke liyane. Kowe konsentrasi nang karepmu kuwi mau. Kalau sampai mengucapkan Natal terus jadi orang Kristen dah. Jadi kalau Anda mengucapkan Natal, apakah Anda harus setuju isinya Natal? Bisa karep-karepmu. Pokoknya Anda duwe gawe, saya ngombyongi, saya ingin bersopan santun sama Anda. Perkara muatannya itu urusanmu, kan begitu. Hubungannya Natal sama akidah Kristen itu apa? Apakah kalau Anda mengucapkan Natal berarti Anda setuju bahwa Tuhan kok ulang tahun? Itu kan tidak ada hubungannya, itu kan budaya. Itu ibadah muamalah, bukan ibadah martoh. Mereka sendiri tidak mengatakan itu teologi, itu budaya. Kamu lakukan dinukum maliatin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Apakah kamu mengakui bagimu agamamu itu adalah agama? Kalau bagimu itu agama, silakan, tidak ada masalah. Tapi bagiku ini agama, itu bukan kalau diteruskan. Cuman kan kita harus aizah. Kita tuh tidak boleh bersikap keras pada mereka. Kita bersikap tegas. Cuman kalau ingin menghibur orang yang melarang, ya jangan ucapkan. Kon kok menjumpai bahwa awakmu agak lemah, bojomu agak lemah. Iko kuat, iko tepak. Bojomu gak tepak. Nah itu cara mikirmu, jodoh itu berdasarkan tepak atau gak tepak. Lo enggak. Kadang-kadang yang namanya jodoh itu mergo gak tepak didik musuh. Gaduk kalau rodok tepak didik, itu jodoh itu pun. Jadi ana wong sing sabar, jodohnya iku jodas, niku jodohnya. Bener ta gak jodoh ta gak ngene? Bayangno nek wong jodas rabi karo ngamplengan. Wong wedok cuang keme nyeladuan, sing lanang dididik plah. Jodoh ta gak ngene iku? Jodoh tak gak? Lah buwen dino ditaboki wong bojo. Jadi jodoh itu juga misteri. Jodoh itu macam-macam kemungkinannya. Justru sampean kok rabi, dolek ana ilmune Gusti Allah jenenge jodoh iku ya.
Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Berilah kami jalan yang lurus. Itu izinnya lurus, tapi pokoknya jalan tuh. Jalan tuh. Jadi yang pentingnya lakune karo dalane tuh. Duduk dadi apa tercapai apa ora tuh. Ayo piye? Ndi Quran ngurui kowe golnya. Larang Ihdinas siratal mustaqim, pokoke mlakumu bener, jalanmu bener, titik. Ra kelakon ra masalah. Bener ora? Ngono. Jadi orang yang masih sedih, orang yang masih pesimis, orang yang masih tidak punya semangat adalah orang yang salah sangka terhadap dirinya sendiri. Dan karena dia salah sangka kepada dirinya sendiri, maka dia juga salah sangka kepada dunia, dia salah sangka kepada apa saja, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti salah sangka. Ya Allah, ringankan bebanku. Ringankan beban hidup yang aku harus kusangga. Bener nggak doa ini? Bener, ya bener, enggak apa-apa. Cuman dia nggak ngitung secara ekonomi. Kalau kamu bilang, ya Allah ringankan bebanku, berarti sekarang ibaratnya kamu menyangga 50 kg, Allah diminta mengurangi sehingga cuma 25 kg. Berarti badi ini kok ya mek selawe. Perolehannya juga menjadi berkurang. Maka doa yang lebih tepat adalah, ya Allah, tambahkan kekuatan pada hidupku sehingga aku sanggup menyangga amanat-amanatmu yang membebani pundakku. Ngono kira-kira. Nah, mulai sekarang dirubah doanya kan. Kalau perlu nantang. Lo cuman begini. Ayo. Manusia kudu sempurna. Nah, iki medeni. Mesti ora disetujui karo semua orang di dunia. Kok manusia kudu sempurna. Jadi kesempurnaan itu output dari keikhlasan. Sempurna itu selama ini dikesankan kehebatan. Ono potensi linuwehnya, ono potensi dahsyatnya, ono potensi ya segala-galanya lah karena disebut sempurna. Padahal yang disebut sempurna itu adalah kalau 5 adalah 5. Sebab kalau 5 kamu sebut 4, dia menjadi tidak sempurna. Kalau seharusnya sesuatu itu 5, tapi kok hanya ada 4 atau bahkan lebih menjadi 6, berarti tidak sempurna. Yang disebut sempurna itu adalah tepat pada dirinya. Sempurna itu bukan sesuatu yang hebat. Sempurna adalah ketepatanmu menjadi dirimu sendiri. Kalau Allah mengatakan barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhan, itu maksudnya ini rotok jebakan ini. Kalau kamu sudah menyadari bahwa dirimu itu tidak ada, baru kamu mengenal aku. Ini jadi kalimatnya. Mengenal diri adalah menyadari bahwa iki janjane gak ono aku iki, gak penting aku iki. Yang menjadikan saya ada di hidup sementara di dunia ini adalah saya berbuat apa, bukan siapa nama saya. Betul enggak? Saya berbuat apa, parameternya bermanfaat apa tidak, kan begitu. Jadi ya, jadi jangan pusing sama diri, sibuk saja melakukan apa yang baik. Seluruh korupsi dan ketidakberesan Indonesia ini asal usulnya adalah ketidakpercayaan massal terhadap rizkinya Allah. Mereka tidak percaya kepada kasih sayangnya Allah. Mulane ojo gak percaya kon, wis to percaya. Karo Gusti Allah dipenuhi. Wis ta rek, dipenuhi. Angger kon kerja keras temenan, dipenuhi. Allah tidak akan mengingkari janji dan Allah tidak akan tega sama Anda dan kepada setiap orang yang beramal soleh benar-benar. Mesti direjekeni awakmu, ngono ya. Islam teko nang kowe marake abot uripmu, berarti salah sing ngandani Islam nang kowe. Nek Islam teko nang kowe mesti marake kowe luwih gampang uripmu, luwih enteng atimu. Ngono lho. Apa bahasa Arab ten Quran? Yassiru wala tu'assiru. Digawe gampang aja dingel-ngel. Sembayang wae diawasi. Aku ning Turki iki tau wuduhi didelok wong akeh ngene iki. Kuwatir nek ora piye sesal kupinge ngene apa ngene-ngene tok. Walah malah diawasi kula niku. Tak apa kon gak paham toh?
wong Turki kok. Mulane kula ten luar negeri niku nesuan ning cara Jawa. Arep dhek arep bales ra iso, wong ora paham kok. Kula ten Uni Emirat Arab mbelani wong Indonesia sing diidak-idak karo wong Arab, tak parani kantor polisi. Aku ning ngarepe lawang. Orang kaya jadi sombong, orang berkuasa jadi sombong. Sekarang yang paling bahaya, orang alim, orang soleh, hafal Quran, pinter qiraah, ngerti ayat hadis, menjadi sombong. Kadang-kadang ketok moto nek wis qiraah iku ngene. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awas kalau tidak kagum, awas kalau tidak kagum. Awas kalau tidak memuji saya, awas. Saya tidak bisa ngeklaim. Allah yang boleh ngeklaim, tapi saya boleh merasakan. Perasaan saya mungkin salah, tapi saya pantulkan mungkin kesalahan itu. Syukur Anda menjumpai kebenarannya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa yang saya omongkan benar. Kita itu sama-sama mencari kebenaran terus-menerus. Jadi orang sholat, orang beribadah itu adalah latihan untuk mencampakkan diri, bukan untuk mengunggul dan menegakkan diri. Mencampakkan diri di hadapan Allah. Kita bersujud-sujud, tersungkur-sungkur, supaya kita siap untuk berlaku rendah hati kepada siapapun. Karena sekarang ini betul-betul bukan hanya orang kaya, bukan hanya orang kuasa, bukan hanya orang pintar, tapi orang alim juga sombong. Itu namanya kesombongan, kesombongan orang alim. Jadi tidak lantas kita jangan jadi alim supaya tidak sombong, atau jangan tidak kaya supaya tidak sombong, tidak begitu. Tapi kayalah, tapi tidak usah sombong. Kuasalah, tapi rendah hati. Pandailah, karena itu menjadi justru lebih arif dan menjadi alim serta solehlah, supaya engkau mampu merendahkan dirimu di bawah orang yang paling rendah pun di kampung-kampung yang kumuh tempat engkau lewat dengan kakimu. Terima kasih. Wis to, angger kowe mbelani wong cilik, angger kowe mbelani wong lemah, angger kowe mbelani bocah-bocah sing kaya ngene iki, kowe mesti dimenangke karo Gusti Allah. Kowe mesti ditolong karo Gusti Allah. Kowe mesti dilimpahi rizki karo Gusti Allah. Diapalke wiritane, Mas. Ini wiritan Rasulullah. Innama turhamuna wa tunsoruna wa turzaquna bidu'afaikum. Nek kowe menang ning donya ora mergo bocah-bocah dan wong-wong sing lemah kaya ngene iki menangmu palsu. Nek kowe sugih direjekeni, ning nek ora mergo wong-wong sing lemah kaya ngene iki, sugihmu palsu. Karena innama tunsaruna wa turhamuna wa turzaquna bidu'afai. Islam secara moral, secara cinta, secara ilmu, kan gitu. Nah, Anda milih yang mana? Jangan disuruh milih. Yang benar itu yang penting bersyahadat dan sholat, beribadah, ataukah kelakuan baik. Ya jangan milih, itu bukan dua yang dipilih, itu kedua-duanya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin Anda sholat tapi berkelakuan buruk, berarti bohong sholatmu, kan begitu. Tidak mungkin kamu berkelakuan baik tapi kamu tidak sholat, berarti belum sempurna logika sholat, sempurna logika kelakuanmu, kan begitu. Kan Anda sholat kan tidak hanya karena Allah nyuruh, tapi karena Anda sendiri punya kesadaran, mosok saya tidak terima kasih sama Tuhan. Mau cuma 5 kali sehari aja. Anda kan boleh aku tambahi sholat itu. Ya Allah, kalau engkau membolehkan aku sholat subuh 25 rakaat. Tapi karena engkau haramkan ya sudah 2 aja, tidak apa-apa. Ya Rahman. Nek awakmu dhewe gak dadi kepribadianmu, karaktermu, kon nglakoni apa gak dadi, gitu lho. Mulane didandani awakmu sik. Masjid penting tapi lebih penting jamaah, gitu betul. Rumah ibadah penting tapi lebih penting manusianya, betul enggak? Menungsone sing nomor 1 kudu dandani. Makanya pengajiannya gak mek murui ngandani. Terus anggitmu aku gak Quran nih. Semua yang saya omongkan ini kandungan Quran ya apa sih? Semua yang saya omongkan kandungan Quran. Kalau bukan Quran apa? Emang ada yang lain selain Al-Quran? Emang ada yang lain selain ciptaan Allah? Kan Al-Quran ada 3, di alam semesta, di dalam dirimu, dan di Moska yang ditulis dengan huruf.
maka semua yang jujur dari dirimu itu adalah ayat-ayat Allah. Ya tak gak? Kon ngorok itu ayat Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dadi nek utangmu akeh wiritan kuwi wae. Apa meneh to kan itu kan pengap to, utang akeh lak pengap. Harus wiritane kuwi wae. Iki istighosa ping bola-bali urung karuan kabul lah ya jan potonganmu kaya ngono kuwi ya. Kabul dan tidak kabul terserah Allah kan. Rumusnya terserah Allah. Allah tuh mau ngasih fadilah ke siapa monggo. Nganut kita. Ono wong jane ora potongan malah dikei rezeki oke banget ngono kae. Kene iki wis salat, wis sembarang ning alot ekonomine ya ono to Mas. Ya ora apa-apa terserah Allah kok repot. Kekayaan adalah keridhaan kepada Allah. Itu yang terkaya. Orang yang terkaya adalah orang yang ikhlas kepada apapun saja yang dikehendaki Allah atas dirinya. Itulah kekayaan yang sejati. Ngono kuwi. Allah kok maha bersyukur piye coba? Asyakur kan? Allah asyakur, Allah maha bersyukur kan enggak rasional tuh. Tuhan kok bersyukur lah. Piye to kuwi? Itu memahaminya kalau dengan tafsir enggak bisa. Kok Allah maha bersyukur? Tapi di lain pihak Allah mengatakan, wahai manusia, meskipun engkau berbuat baik setinggi gunung, aku tidak tidak bertambah kemuliaanku. Meskipun kamu berdosa seluas lautan, tidak berkurang kemuliaanku. Kan gitu. Gitu. Terbalik kan omongannya. Yang tadi bilang aku maha bersyukur. Dan bersyukur itu kan orang yang butuh sesuatu terus dikasih bersyukur. Iki Gusti Allah butuh apa? Butuh apa Gusti Allah? Gusti Allah gak butuh apa-apa. Tapi dia bilang aku maha bersyukur. Kan asik gitu. Sampean nih. Jos. Dalam Islam itu urusannya itu mencinta. Jadi kenapa orang ikut Muhammad, kenapa orang menganut Al-Quran itu urusannya cinta. Karena Allah ikut sejak awal tuh nagih cinta. Nek kowe pancen cinta karo aku melu Muhammad. Dan di dalam ilmu Islam itu ada pertama fikih atau hukum, di atasnya ada akhlak, di atasnya ada cinta. Kamu mencintai istrimu lebih penting dari dirimu sendiri. Engkau mencintai Allah lebih penting dari kamu. Apalagi sholat sama Allah hakikinya itu bukan begini-begininya, tetapi hatimu penuh cinta kepada dia apa tidak. Jadi sebenarnya puncak sholat adalah cintamu kepada Allah. Cintailah nomor satu, bukan pandailah terhadap Al-Quran. Gue rasa gowo pintermu nang Gusti Allah, ora payu pintermu. Gue rasa gowo ampuhmu nang Gusti Allah, ora payu ampuhmu nang Gusti Allah. Sing iso payu ning ngarep Gusti Allah kuwi katresnanmu, keikhlasanmu, ketulusanmu kepada Dia. Ingatkan kau kepada titik-titik yang seharusnya sebelumnya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang akan memberaimu. Saya tidak boleh benci kepada siapapun. Mbok aku kok buang, mbok aku kok saya lagi kali, aku saya lagi tempat sampah, aku ramah masalah. Aku tidak punya masalah dengan diriku sendiri. Aku tidak butuh kemuliaan, aku tidak butuh nama baik, aku tidak butuh apa-apa. Aku hanya butuh cintanya Allah kepadaku. Aku hanya butuh ridhonya Allah. Dunia kabeh leken. Aku jen di awang-awang aku ramah masalah. Pak Tasimu bihablillah, berpegangan pada tali Allah. Allah menawarkan perdagangan, wahai hambaku, maukah engkau aku tawari surga, kamu beli dengan harga yang murah. Tapi sesungguhnya sehebat-hebat manusia, sesoleh-soleh manusia, sealim-alim manusia tidak akan cukup pahalanya untuk dipakai membeli surga. Tetapi saya kasih kemurahan, asal kamu punya voucher syafaat yang aku titipkan kepada hambaku, kekasihku yang namanya Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, maka engkau akan bisa membeli surgaku yang harganya adalah amal ibadahmu, imanmu, jihadmu, plus asal ada vouchernya kamu masuk surga semua. Jadi saiki iki lek kowe nyambut gawe apa wae nek iso disertai dengan harapan mendapatkan voucher atau kupon syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek orang yang nggo syafaat iki kangelan arep tuku swarga. Gitu ya. Meskipun kowe sedina sembayang ping 50 misalnya gitu. Tetap ora cukup tinggal tuku swarga. Nah, Bapak sekalian, oleh karena itu kita belajarnya tetap kepada Al-Qur'an. Tetap kepada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an sangat lengkap dan Al-Qur'an menawarkan kata-kata yang seperti orang dagang. Satu, dagang atau tijarah atau perniagaan. Beli, Allah mengatakan, aku membeli dari orang-orang beriman diri dan hartanya untuk aku bayarkan surga kepada dia. Jadi surga itu dipakai untuk biaya tuku awakmu, tuku kowe karo tuku hartamu. Artinya hartamu itu dipakai untuk manfaat setinggi mungkin sehingga dia bernilai surga. Kemudian ada kata kordon atau yukrid, itu Allah ngomong, kowe gelem ngutangi aku ora, kowe nek gelem ngutangi aku, kowe tak bayar berlipat-lipat. Mayyukridullahu qardon hasanan fayudhaifahu dan seterusnya itu. Jadi Allah itu berjual beli sama kita, janjane kayak mengacting. Kayak ora butuh apa-apa, Allah itu enggak butuh apa-apa, cuman dia ingin bermesraan dengan kita sehingga dia menawarkan satu sistem hubungan di mana ada jual beli. Kita beli surga dengan cara beriman, berhijrah dan berjihad. Nanti kita jelaskan bersama. Selama ini penjelasannya beriman adalah kue dadi wong sing sregep salat, kue sing sregep poso, taat kepada Allah dalam ibadah mahdhah. Padahal beriman itu harus kita terjemahkan menjadi kamu jadilah manusia yang amanah, kamu jadilah manusia yang bisa dipercaya sehingga kamu bisa mempercayai orang. Biasanya orang yang tidak bisa dipercaya, dia juga tidak bisa percaya kepada orang. Kalau kita bisa dipercaya, kita juga akan mudah percaya kepada orang. Jadi itu semua urusannya iman, aman, amin, amanah, atau mukmin, ya. Semua itu urusannya sama, bahwa kalau Anda bersyahadat kepada Allah, Anda juga bersyahadat kepada ciptaan Allah. Kalau Anda beriman kepada Allah, Anda juga beriman kepada semua yang menyangkut iman kepada Allah. Jadi kowe kudu percaya karo beras, bahwa beras ki iso kok liwet dadi sego. Nek kowe ora percaya, kowe ora ngliwet. Kamu beriman kepada karyawanmu, maka karyawanmu juga akan beriman kepadamu. Beriman dalam arti saling memberikan trust satu sama lain, kepercayaan satu sama lain. Kamu harus percaya kepada alam. Kamu harus percaya bahwa kalau jagung kamu tandur, Allah akan menumbuhkan jagung itu sampai berbuah. Karena manusia tidak bisa membuat tanaman itu tumbuh dan tidak mungkin menciptakan buah dari jagung itu. Allah yang mengerjakan pembuahan jagung dan semua pohon-pohon atau buah-buah yang lainnya. Nah, itu namanya beriman. Jadi beriman itu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita, baik di dalam kebudayaan, seserawungan biasa, apalagi di dalam politik dan urusan negara. Harus kita terapkan. Presiden satu, calon presiden satu harus punya kepercayaan nasionalistik kepada dua, dan yang dua juga harus punya kepercayaan nasionalistik kepada tiga, sehingga tidak perlu rekonsiliasi. Rekonsiliasi hanya berlaku pada orang yang tidak saling percaya dan bertengkar. Selama mereka tidak bertengkar, mereka tidak perlu rekonsiliasi dan seterusnya. Nah, itu kita terapkan di segala bidang, teman-teman sekalian. Pak Polisi dengan anak buahnya, dengan anggotanya, urusan nomor satu adalah trust di antara beliau dan anak buahnya. Trust itu bahasa Arabnya iman. Gitu. Terus di mana-mana di Ma'iyah saya nekat dan husnudzon dan yakin kepada takdir Allah bahwa Allah memang sudah melaksanakan janjinya bahwa kalau terjadi keadaan-keadaan di mana banyak orang yang tidak melakukan apa yang harus dilakukan atau melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan, yang dalam bahasa Arab yartaddu atau murtad orangnya. Murtad itu tidak hanya soal agama, tapi juga soal manajemen dan ketepatan langkah setiap manusia. Allah berjanji bahwa akan aku datangkan kaum yang baru yang aku cintai. Satu, aku cintai, jadi Allah mencintai. Kowe bapakmu dipundhut
Kuwi mergo kowe dicintai Allah. Ya. Nomor 2, maka engkau juga mencintai Allah. Pasti. Anak-anak milenial ini kan anak-anak umur milenial seanda-anda ini, kecuali sing wis kadung rabi karo wedhus-wedhus lah. Itu anak yang satu kerja lebih keras dibanding bapaknya. Tidak malu untuk mengerjakan hal-hal yang selama sebelumnya dianggap rendah, misalnya jadi pelayan toko, jadi pegawai rendah, jual kopi, jual opo di perempatan jalan. Anak-anak sekarang lebih blater, lebih egaliter, dan lebih tidak malu untuk mengerjakan asalkan itu baik dan halal. Dan mereka kerja lebih keras, insya Allah Indonesia punya masa depan yang jauh lebih baik daripada hari ini. Dan ada sifat-sifat yang lain Anda bisa baca di surat Al-Maidah ayat 54. 51-nya sudah berlalu di zaman Ahok dulu. Nah, 54-nya sekarang berlangsung pada anak-anak milenial. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak umur belasan tahun akhir dan awal-awal 20-an, tolong anak itu disurung, dijogo, diwanti-wanti untuk kerja lebih keras, untuk ibadah lebih khusyuk, dan untuk punya karakter yang lebih utuh dan tidak feodal, tidak priayi. Wanita tandang itu artinya beramal soleh. Beramal soleh itu artinya bukan kue ngekei duit nggo pembangunan masjid apa nggo wong miskin. Nek kue ngekei duit nggo masjid apa membantu orang itu namanya sedekah dan infak. Kalau amal soleh itu adalah Anda bekerja keras dengan baik dan amanah, dengan kesolehan. Kue bisnis dengan soleh, kue jadi pegawai dengan kesolehan, kue nge-grab, ngojek dengan kesolehan. Kue nyambut gaya apa orang masalah? Orang masalah asal orang nyolong, orang menghina wong, orang mateni wong, 3 itu ya. Dan anak sekarang oleh Allah memang sudah di set up menjadi anak-anak baru yang luar biasa, menjadi generasi baru yang insya Allah 10 tidak sampai 10 tahun lagi Anda sudah akan lebih berperan untuk Republik Indonesia. Nah, itu yang kedua, amal soleh. Ya. Tadi saya menjelaskan kepada dia bahwa Allah menawarkan perdagangan yang tadi saya bilang itu dengan cara membeli surga adalah beriman, beramal soleh, berhijrah. Berhijrah itu mencari tempat yang tepat untuk hidupmu, pekerjaan yang tepat untuk hidupmu, ketekunan yang tepat untuk hidupmu. Nah, dia sudah punya, sudah ketemu dengan itunya. Ikingko ono kesulitan sedikit, yaitu bingung milih bojo. Saking bocah yang ganteng terus sugih, terus aku bingung milih cah wedok. Soalnya wong wedok-wedok mesti do ngelamar. Ya gitu, nang dhek iki. Ora ya. Wah, engko silatnya aku dilamar wong akeh. Nganggo proposale numpuk ngono. Ora maksudku aku minggu biyen ya. Jadi pokoknya beriman, berhijrah, berjihad. Jihad itu artinya Anda nyambut gawe tenan, berusaha tenan, pandang tenan. Jangan dipikir yang namanya agama dan beribadah itu sholat 5 waktu dan puasa Ramadan dan lain-lain. Yang namanya beribadah kepada Allah adalah kue mencintai lemah, nek kue tani, mencintai tanduran, nek kue tani. Kue mencintai pengayoman, nek kue polisi. Kue mencintai semua yang harus Anda kerjakan berdasarkan bakat dan kesenanganmu. Ya, itu dikerjakan dengan benar. Maka engkau berarti sedang menjalani apa yang diamanatkan oleh Allah. Karena manusia, orang yang jadi ustadz toh, ustadz isone kan menguruk-muruki ning burung karuan nyambut gawe gitu. Nah, Anda kerja beneran. Misalnya saya penulis, saya menulis terus-menerus. Nanti saya pulang dari sini misalnya jam 3, jam 4 sampai rumah, biar subuh sampai rumah saya langsung ngetik. Saya langsung ngetik sejak dahulu kala. Saya langsung ngetik. Saya sangat rajin kerja. Saya sangat rajin menyapu dan sampai hari ini saya masih sangat rajin asah-asah piring, gelas, baskom sak pituruti. Aku isih rajin nyapu. Aku isih rajin apa liyane? Umbah-umbah. Aku umbah-umbah dhewe pakaian dalam. Maksudku mergo ning perjalanan kan ora mungkin ngumbah iki. Jadi nek njero kan iso dipe kaya krokodil dandi kae gitu. Artinya saya bekerja sebagai orang biasa.
karena saya tidak pernah mau menjadi orang yang tidak biasa. Aku mau dadi wong gede, aku mau dadi wong sing piye-piye, aku biasa wae sebagaimana manusia biasa. Wong Nabi Muhammad wae geleme ming dadi nabi tapi rakyat jelata. Nek Nabi Ibrahim, nek Nabi Sulaiman, Nabi Daud kuwi nabi ning raja. Nek Nabi Muhammad nabi ning wong biasa, rakyat jelata. Namanya abdan nabiyya. Nah, kalau dia bos manusia yang bos. Nek aku manusia yang manusia, pengabdi yang mengabdi. Karena saya mengabdi maka saya pengabdi, karena saya pengabdi maka saya mengabdi dan seterusnya, gitu ya.